Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urnawati dengan NIM 1A122057. Saya akan membawa materi saya, yaitu sistem pencernaan rumensia pada kambing. Selanjutnya kita akan masuk di pengertian sistem rumensia. Rumensia atau dikenal juga dengan hewan pemanak biak adalah hewan yang dalam aktivitas memenuhi kebutuhan perut melakukan penuhan kembali terhadap pakan yang sudah ditelangnya. Selanjutnya kita akan masuk di anatomi sistem pencernaan hewan rumensia kambing. Ini adalah contoh gambar. Selanjutnya kita akan masuk di saluran pencernaan pada kambing. Jadi saluran pencernaan pada kambing ini termasuk beberapa bagian. Yang pertama adalah rongga mulut, yang kedua esophagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah rektum. Kita akan masuk di saluran rongga mulut. Mulut adalah tempat pertama kali masuknya pakan ke dalam tubuh kambing sebagai penggiling makanan secara mekanis. Yang kedua adalah saluran esophagus. Dapat disebut bahwa esophagus ini adalah kerongkongan yang mana merupakan saluran untuk menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Terus saluran ketiga itu lambung. Lambung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rumen. Rumen ini dapat disebut sebagai kantong besar yang memiliki kapasitas sekitar 80%. Yang kedua, retikulum. Retikulum juga sering disebut sebagai perut jalak dan berfungsi sebagai penahan partikel pakan, terutama ketika tengah terjadi regurgitasi rumen. Yang ketiga adalah omasum. Bagian lambung ketiga pada hewan rumensia adalah omasum, yang permukaan dindingnya memiliki wujud lipatan dan kasar dengan 5 lamian atau daun yang menyerupai duri. Lamian adalah penyaring partikel digestit yang nantinya akan masuk ke abasum. Lambung yang terakhir yaitu abasum. Abasum sering disebut sebagai perut sejati sebab sebagian besar proses pencernaan hewan rumensia terjadi pada bagian ini. Pada dinding abasum terdapat kelenjar pencernaan yang menghasilkan lambung dengan kandungan pepsiden, garam, anorganik, mukosa, dan sebagainya. Saluran yang keempat yaitu usus halus. Usus halus berfungsi sebagai menyerap saring makanan yang telah diproses dalam lambung. Yang kelima yaitu usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah penyerapan air, penyerapan vitamin, mengurangi kadar asam, dan mencegah infeksi, dan juga dapat menghasilkan antibodi. Terus selanjutnya adalah saluran rektum. Rektum adalah bagian dari usus besar yang berguna untuk tempat menyimpan fesek atau kotoran yang akan dikeluarkan melalui anus. Fesek yang dikeluarkan oleh rektum mengandung cairan yang berasal dari pencernaan dan mengandung bakteri dan juga serat. Itulah materi tentang